warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ahwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita kepada junjungan kita, suri teladan kita, hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah, buah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala. Amma makna la ilaha illallah faqad dzakara rahimahu. Adapun makna la ilaha illallah, maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalam matannya, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. La ilaha di sini adalah nafian, sebagai penafian, peniadaan. Ma yu'badu min dunillah, apa yang disembah kepada selain Allah, apa yang disembah oleh manusia, apa yang manusia itu berikan kepada selain Allah. Illallah, dan illallah di sini adalah musbitan, sebagai bentuk penisbatan al-ibadah, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahiya kalimatun qa'imatun ala ruknaini adimaini wa asasaini matinaini. Maka kalimat la ilaha illallah itu dibangun di atas dua rukun azimah, dua rukun yang besar, dua rukun yang agung. Asasain, yaitu yang mulia, pokok. Matinain, yang kokoh. La tauhida, tidak ada tauhid, pengesaan, tidak ada istilah tauhid, atau makna la ilaha illallah itu tidak mungkin bisa dimaknai dengan benar kecuali dengan keduanya, yaitu penafian dan penisbatan, peniadaan dan penisbatan. Nafyun amun likulli ma yu'badu min dunillah, yaitu penafian, peniadaan secara umum setiap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, jamadan, baik dia adalah apa itu jamad? Jamad itu benda mati. Au hayawanan, atau dia adalah hewan. Seseorang misalnya nyembah benda mati. Nyembah apa? Misalnya patung, benda mati. Dilempar, tidak bisa menghindar. Atau menyembah hewan, seperti ada sebagian orang itu menyembah kerbau, menyembah sapi. Au nabatan, atau seseorang menyembah pepohonan, misalnya mengagungkan pohon di perempatan jalan yang besar beringin, diberikan sesajen, seseorang beribadah di sana meminta, wahai penunggu pohon beringin ini, berilah saya rizki. Au ghairu dzalik, atau selain itu. Ini adalah penafian, peniadaan, baik peniadaan dari hewan, tumbuhan, atau benda mati. Wa isbatun khasun, dan penisbatan yang mana penisbatan tersebut itu
dikhususkan hanya untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala bikulli ma'aniha, setiap apa yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ibadah, berdoa, meminta, kemudian berserah diri. Maka barang siapa yang dia meniadakan namun belum menisbatkan, contohnya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Dia kan meniadakan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Namun di sini dia belum penisbatan. Penisbatan dalam hal apa? Dalam ibadah. Maka kalau dimaknai tiada Tuhan selain Allah, semua Tuhan, padahal kita tahu Tuhan itu ada banyak. Nasrani punya Tuhan, Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, apalagi Konghucu punya Tuhan, Sikh punya Tuhan. Maka Tuhan-Tuhan semua itu semuanya adalah Allah. Karena apa? Tiada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan berarti dia Allah. Maka orang yang menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, ini terjemahan yang kurang tepat, karena dia menafikan walam yusbit. Dia meniadakan tapi belum menisbatkan. Maka la yakunu muahidan, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan orang yang bertauhid. Dan begitu pula waman asbata walam yanfi la yakunu muahidan. Maka barang siapa yang menisbatkan tapi belum meniadakan, tidak ada, dia menisbatkan tapi tidak ada peniadaan, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu muwahidan illa bin nafyi wal isbat. Maka orang yang bertauhid, orang yang bisa mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah adalah seseorang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun ibadah-ibadah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang batil. Kita mengakui di luar sana ada Tuhan. Kita mengakui di luar sana ada sesembahan. Namun sesembahan itu semua adalah sesembahan yang batil. Tidak boleh seseorang menyembah kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan seseorang untuk beribadah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah seseorang itu diperintahkan, diberi wasiat sejak seseorang belum lahir ke muka bumi. Sudah diwanti-wanti, sudah diingatkan, kamu nanti ketika beribadah menyembah hanya Allah. Maka wama umiru, dan tidaklah manusia itu diperintahkan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Padahal di sini berbicara tentang ahlu kitab. Maka ahlu kitab juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada ahlu kitab, saya mengakui Nabi Muhammad itu benar, tapi saya juga mengakui Nabi Isa juga benar, tapi ternyata dia tidak mengikuti ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Tidak bisa orang dikatakan dia bertauhid. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam detik ini masih hidup, maka pasti Nabi Musa alaihissalam, begitu juga Nabi Isa pasti akan mengikutiku. Maka Nabi Isa alaihissalam kelak di akhir zaman beliau turun. Apakah membawa risalah baru? Apakah membawa agama baru? Tidak. Apakah membawa agama yang dulu mengajarkan, tiba-tiba mengajarkan Injil, mensyarah Injil? Nah,
Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke muka bumi, beliau membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam adalah agama penutup para nabi dan rasul. Di luar sana, di Eropa, ada sebuah kelompok namanya adalah kelompok muwahhidin. Dia mengakui Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi orang tersebut mengakui Nabi Isa juga utusan Allah, tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah orang tersebut bertauhid? Tidak bisa. Biasanya disebut namanya kelompok muwahhidin. Jadi Nasrani muwahhid. Orang Nasrani yang dia tidak menyembah kepada Yesus Kristus, tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam anak Allah, tapi tidak mau menyembah Allah, tidak masuk Islam juga. Maka disebut al-muwahhidina minan nasara. Orang tersebut Islam tidak masuk surga kalau dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian masuk Islam, dia tidak masuk surga. Itu adalah keyakinan yang harus kita pegang erat-erat. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahid dinul khalis, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah. Semua ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah semata dan janganlah engkau menyekutukan Allah sedikit pun. Wa qala ta'ala hikayatan an nabiyhi Ibrahim alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Isa alaihi salam, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara'un, apa itu? Aku berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Aku lepas diri dari apa yang kalian sembah. Kalian menyembah patung, aku berlepas diri. Aku tidak menganggap sesembahan yang kalian sembah itu hak, benar, tidak. Ya, itu memang sesembahan, tapi bukan sesembahan yang hak. Illalladzi fatarani, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan fitrah kepadaku bahwasannya sesembahan yang hak itu adalah Allah. Dan beriman kepada Allah adalah sebuah perkara yang fitrah. Fitratallahi allati fataran nas alaih. Maka sebelum manusia lahir ke muka bumi, semua sudah diberikan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah aku telah mengutus seluruh manusia, seluruh rasul, fi kulli ummah, pada setiap umat. Apa itu? An ibudullah, hendaklah mereka mendakwahkan agar manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan selain Allah. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang dia mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang tersebut telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Maka orang tersebut telah beragama Islam yang benar. Maka tidak kita kenal orang Muslim tapi juga minta kepada selain Allah. Orang Muslim tapi minta juga ke Ratu Pantai Selatan.
Orang muslim tapi juga minta kepada pohon besar beringin di tengah jalan. Orang muslim tidak ketika melewati perempatan jalan klakson 3 kali, izin kepada penghuninya. Atau orang muslim meyakini ketika datang sesuatu, ini bentar lagi ada yang meninggal, sebentar lagi akan ada tamu. Dan begitu pula seorang muslim tidak percaya takhayul ketika menunjuk kuburan kemudian tangannya harus dimasukkan ke mulut. Agar apa? Genra kualat. Seorang muslim tidak percaya demikian. Maka seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fatauhid, maka oleh karena itu yang dikatakan seseorang yang bertauhid adalah kufrun bit-taghut. Dia mengingkari sesembahan selain Allah, wa imanun billah, dan dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fahada madlulu kalimatit tauhid. Ini adalah makna sejati dari apa itu kalimat tauhid. Fahadihi laysat kalimatan la makna laha. Dan jangan engkau sangka bahwasannya kalimat tauhid adalah kalimat yang tidak memiliki makna, tidak berarti. Aulaf dan la madlulalaha, atau lafaz-lafaz yang tidak ada konsekuensi dari kalimat tersebut. Bal hiya kalimatun mushtamalatun ala a'dhamil ma'ani. Padahal sedangkan la ilaha illallah adalah kalimat yang mencakup makna yang paling agung, wa ajalul maqasid, dan tujuan yang paling mulia. Wa anbalul ahdafi wa a'dhamuha, dan tujuan yang paling mulia dan paling bergengsi. Maka orang, tujuanmu apa? Belajar la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pertama, belajar. Karena orang kalau nggak belajar nggak ngerti. Maka dari sini ketika belajar niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar ikhlas, menuntut ilmu, mempelajari syariat Islam, memperdalam agama Islam adalah salah satu tuntutan dari la ilaha illallah. Bagaimana mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah kalau tidak punya ilmu? Maka apapun yang kita pelajari saat ini, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar untuk memahami kalimat la ilaha illallah, memperdalam agama Islam, mentadaburi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Itu adalah semulia-mulianya tujuan. Fala yakunul abdu wahidan illa bitahqiqi ma dallat alaih. Maka seseorang sekali lagi tidak bisa dikatakan orang yang bertauhid kalau dia tidak mewujudkan kandungan dari la ilaha illallah. Apa itu? Meniadakan peribadatan dari selain Allah. Tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah. Dan dia hanya menisbatkan, dia hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bersyukurnya kepada Allah. Bukan saya sembuh ini karena dokternya emang canggih ini, keren ini, tidak salah saya sembuh. Dokternya aja lulusan luar negeri. Di Indonesia misalnya jadi ahli, profesor, ya nggak salah kalau saya sembuh. Atau misalnya seseorang, saya itu berobat kemana-mana nggak sembuh. Kalau sama dokter itu sembuh pasti. Hati-hati.
Dokter itu hanya sebagai wasilah. Banyak dibuktikan, dokter ahli jantung meninggalnya karena sakit jantung. Dokter ahli kanker meninggalnya karena sakit kanker. Bahkan ada salah seorang dokter, ini pernah cerita, ahli kandungan, gizi dan kandungan. Ahli gizi dan kandungan, tidak punya anak. Banyak orang datang ke dokter tersebut, minta saran, minta tips agar bagaimana cepat hamil, dok. Gimana caranya saya agar cepat hamil, dok? Oh, ibu konsumsi ini, sayurnya ini, nggak boleh ini, minumnya harus sekian. Suaminya biasakan olahraga, hindari merokok dan lain sebagainya. Alhamdulillah hamil. Alhamdulillah yang diberi saran bisa memiliki anak, sedangkan yang memberi saran tak punya anak. Maka tidak boleh seseorang itu menisbatkan sesuatu kepada manusia, kepada Allah. Bersyukur karena Allah. Walihada fa'inna qail. Oleh karena itu, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah haqqan wa sidqan dengan sepenuh keyakinan, jujur, la yad'u ilallah, dan dia ketika berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beristighosah, dia tidak meminta pertolongan, bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Dan dia tidak wala yatlubul madad, dan dia tidak meminta madad, pertolongan kecuali kepada Allah. Ada sebagian orang meminta pertolongan, madad ya Husain, madad ya Husain. Apa itu? Tolong kami ya Husain. Padahal Husain gak bisa ngapa-ngapain. Husain sudah meninggal. Ya memang Husain adalah cucu kesayangan Nabi. Tapi seseorang yang sudah meninggal tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, kecuali kita mengikuti apa yang dulu ketika masih hidup diajarkan, dan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bisa. Ternyata ada seorang kiai ketika sebelum meninggal berwasiat, belajar yang rajin. Ketika seseorang belajar yang rajin, dapat manfaat nggak? Dapat. Tapi ketika ngusap kuburannya, tidak bisa. Bahkan tidak jarang ada sebagian jamaah umroh itu melakukan kesyirikan ketika berziarah ke Raudhah. Biasanya ziarah Raudhah kemudian nanti keluar ke ini salam ala Nabi, keluar ke depan lewat makam Nabi. Kalau sekarang habis Raudhah bisa langsung keluar. Jalan ke Raudhah dengan jalan ke makam Nabi beda. Kalau dulu satu. Itu hal banyak. Terkadang ketika umrah didapati orang-orang yang ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, salam kepada Nabi ke rumahnya Aisyah, itu sambil angkat tangan kemudian diusap-usapkan ke temboknya, dan tangannya kadang diusapkan wajahnya. Bahkan dulu pernah kejadian ketika makam Nabi Muhammad SAW, pintu depannya itu dibuka, terdapat banyak kertas-kertas tulisan, ya Rasulullah unsul Palestina, ya Rasulullah tolonglah Palestina, ya Rasulullah tolonglah Suriah, ya Rasulullah tolonglah ini. Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah Allah wafatkan. Ya kalau pengen menang, ikuti ajaran Nabi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ma taraktu fikum amrayni lan
In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitab Allah wa sunnah Rasul Nabihi. Ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Bahagia. Allah menangkan. Wala yadbahu illallah, dan seseorang ketika menyembelih ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembelih untuk sesajen, untuk ngelarung ke pantai selatan, atau misalnya nyembelih ayam kemudian dibakar atau digoreng kemudian diletakkan di pojokan sawah. Untuk apa? Ini untuk Sang Yang Widi atau untuk Dewi Sri. Karena dalam keyakinan sebagian masyarakat, Dewi Sri itu adalah dewi pemberi rezeki. Maka banyak orang kadang di sawah itu kita dapati di pinggir-pinggirnya kadang ada kembang setaman, ada makanan, ada apem, ada apa kadang. Buat apa ini Bu? Buat apa ini Pak? Buat ini biar panen saya lancar. Nah, tidak bisa. Syirik ini namanya. Wala yanduru illallah, dan seseorang tidak bernadar kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yasifu syai'an minal ibadati illa lillahi wahdah, dan seseorang tidaklah ketika beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Karena seseorang itulah aku diperintahkan hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita mengetahui, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mujarrad, seorang mengatakan la ilaha illallah, atau seseorang mengetahui makna la ilaha illallah, la budda minal ilmi bimaknaha wal fahmu limadluliha. Maka kalimat la ilaha illallah itu sendiri itu tidak bisa, tidak cukup seseorang akan mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah. Akan tetapi orang tersebut harus tahu ilmunya, apa syaratnya, apa konsekuensinya, apa yang harus dikerjakan, dan faham maknanya. Maka hendaklah dia mewujudkan apa yang diminta, apa yang dimaksudkan oleh kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar kalimat. Kemudian seseorang misalnya di rumahnya ditulis la ilaha illallah. Ini kan kalimat yang paling agung. Udah cukup. Untuk sebagian orang di rumahnya itu terkadang ada kaligrafi tertulis ayat kursi. Kemudian dipajang. Ketika ditanya kenapa kok ayat kursinya dipajang? Biar rumah saya berkah Ustadz. Berkah itu dibaca ayat kursinya, bukan dipajang. Bukan menjadi hiasan. Kalau sekadar dipajang, ya tidak memberi manfaat. Malah bisa jadi seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Menganggap dengan adanya, dengan memajangnya saya ayat kursi di rumah, kaligrafi ayat kursi, rumah saya akan membawa berkah, rumah saya akan diberkahi. Maka seakan-akan dia secara tidak langsung menganggap keberkahan, ketenangan, kemudian kesakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya yang adem ayem, anaknya soleh, solehah, jarang cekcok, kalaupun cekcok cepat selesainya, sebab memajang ayat kursi. Jimat namanya.
haram hukumnya. Maka daripada kita membeli kaligrafi ayat kursi kemudian hanya dipajang, kita beli buku tafsirnya, kita baca, kita pahami. Kalau tidak paham, tanya kepada orang yang paham. Al-Quran itu bukan untuk pajangan, dibaca dan diamalkan, bukan sebagai hiasan di rumah. Maka kalau lama menjadi hiasan, bisa jadi lama-lama menganggap itu sebagai jimat. Bisa dibuktikan ketika kaligrafi la ilaha illallah diturunkan, rasa takut. Waduh, gimana ini udah lagi? Jangan takut lagi. Takut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan salah satu tujuan atau yang diminta dari la ilaha illallah adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala bil wahdaniyah wal ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang mengatakan la ilaha illallah summa yanquduha bi maqalihi au af'al au fi'alihi. Adapun seseorang yang membaca la ilaha illallah kemudian dia menyisihi kalimat la ilaha illallah tersebut itu dengan baik ucapannya atau perbuatannya, seperti seseorang dia berdoa meminta kepada Allah, kepada selain Allah, madad ya fulan, tolonglah aku, au agisni ya fulan, wahai fulan tolong turunkan hujan, wahai BMKG turunkan hujan. BMKG nggak bisa nurunin hujan, BMKG hanya bisa memprediksi ini hujan atau tidak. Bahkan BMKG yang sudah menggunakan alat yang paling canggih sekalipun seringkali salah memprediksi. Itulah kenapa kalau penentuan awal Ramadan itu dengan ruqyah, bukan dengan hisab. Kalau hisab itu bisa dihitung sampai 100 tahun bisa, tapi faktanya kan belum tentu. Fakta dengan teori mana yang menang? Fakta. Maka Rasulullah SAW masalah penentuan awal Ramadan itu apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ruqyah. Ya ruqyah bisa pakai teropong, teleskop atau apa. Ruqyah bukan dihitung. Kalau dihitung 100 tahun, 10 tahun sudah bisa. Ya memang tetap pakai, saya kan neropongnya pakai teleskop atau apa, alat yang canggih. Mau prediksi peredaran bulan seperti ini, oh setiap ini, oh bisa kemudian dihitung-hitung, diprediksi segini, ya sama seperti BMKG. BMKG kan juga pakai prediksi, tapi kan sering ya Jogja hujan, prediksi BMKG ternyata cuman mendung. Tulisannya hujan deras tapi mendung, dan sering prediksinya adalah cerah, ternyata hujan deras. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk ruqyah. Saya Muhammadiyah, tapi saya tetap pakai ruqyah. Karena hisab adalah belum final. Bahkan pernah tinggal ngisi kajian di Muhammadiyah, saya katakan ruqyah. Saya bukan model, saya Muhammadiyah, ini KTA saya nih, kurang Muhammadiyah apa? Mengatakan kali. Ya walaupun KTA-nya gratisan kasih. Wa ana aidun bika ya fulan, atau seseorang, wahai fulan, aku menyerahkan, berserah diri kepadamu. Au multajiun ilaika ya fulan, aku bergantung kepadamu wahai fulan. Au ayat baha au ayanduru li ghairillah, atau seseorang itu menyembelih atau bernadar kepada selain Allah. Maka maka ini semua naqidun, menyisihi la ilaha illallah, mubayyinun laha, sebuah penyisihan yang sangat nyata. Maka la ilaha illallah innama tanfa'u qailuha idza qalaha an fahmin lima'aniha.
Maka kalimat la ilaha illallah itu akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya ketika dia paham maknanya dan dia mewujudkan konsekuensi apa yang diminta dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Wa qiyamun bi ghayatiha, dan dia melaksanakan konsekuensi tersebut. Begitu juga maksudnya, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana al-musyrikuun alladhi bu'isa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamuna makna la ilaha illallah. Jika seandainya orang-orang musyrikin mereka yang notabene adalah seseorang yang paham makna la ilaha illallah. Kalau tadi mengucapkan tapi nggak paham maknanya, sekarang tidak mengucapkan tapi paham maknanya. Lakinnahum istakbaru an qabuliha, akan tetapi mereka istakbar, mereka sombong. Mereka sebenarnya paham maknanya, la ilaha illallah apa maknanya, konsekuensinya. Makanya mereka tahu, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan biasa, seperti kata orang-orang orientalis, kan cuma ngucapin aja, sudah ucapin syahadat. Nggak salah kan, selamat Natal, apa itu, terus gongsi Aceh, Imlek, kan ini cuma ucapan, ini sekedar contoh ya. Atau apa lain sebagainya, mereka tahu konsekuensinya apa. Salah satu konsekuensinya mengakui bahwasanya yang mereka sembah itu adalah hak, sama-sama masuk surga. Ini bertentangan dengan la ilaha illallah, tidak bisa seperti itu. Orang musyrikin tahu, mereka nggak mau ngucapin la ilaha illallah, paham maknanya, makanya nggak mau ngucapin. Karena apa? Kalau ngucapin masuk Islam, harus menjalankan syariat Islam, menjauhi Lata, Uzza, Manat, Hubal, semua itu patung-patung itu semuanya salah. Makanya kadang orang-orang liberal yang katanya intelektual, cendekiawan, ya tidak tepat di cendekiawan seperti itu. Cuma ngaku-ngaku seperti itu. Ya orang musyrikin, orang kafir Quraisy, istakbaru an qabuliha. Mereka sombong, nggak mau menerima. Sebenarnya maknanya paham. Buktinya apa? Innahum kanu idza qila la ilaha illallah yastakbirun. Kalau seandainya dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna inna lataliku alihatina li sya'ir majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan yang sudah selama ini kami sembah, nenek moyang kami sembah? Ini kan ajaran nenek moyang. Janganlah, ayo kita uri-uri budaya nenek moyang. Jangan mau kita meninggalkan nenek moyang. Nenek moyang itu dulu, simbah-simbah kita melakukan ini tuh tujuannya baik gitu loh. Nah, tapi kalau salah menyelisih syariat Islam mau bagaimana? Kan kadang kan orang alasannya begitu. Nggak mungkin lah mereka mau menjerumuskan kita. Iya, semua orang niatnya baik. Koruptor sekalipun kan juga niatnya baik. Maka tidak tepat orang korupsi. Selama korupsi niatnya baik, maka sah. Yang ngomong pentolannya liberal. Nggak apa-apa, korupsi itu boleh. Selama niatnya baik. Nah, emang dikira yang selama ini yang dirjen pajak, yang kemarin kemudian yang yang korupsi timah itu 271T, emang dikira niatnya nggak baik? Niatnya baik, biar istri saya, anak saya hidup berkecukupan, pengen apa aja bisa. Nah, niat baik kalau bertentangan dengan syariat ya salah. Bertentangan dengan akal sehat saja seringkali dikatakan salah, apalagi bertentangan dengan ajaran syariat Islam, jelas salah. Hei sufahimu an
annaha ta'ni tarkal alihah wa butlanu ibadatiha. Mereka paham bahwasanya ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan seluruh peribadatan. Wa butlana ibadatiha min dunillah. Bahwasanya sesembahan mereka selain Allah adalah batil. Maka oleh karena itu mereka mengatakan ajala alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Nah ini apakah engkau? Nah ini ada bantahannya. Apakah engkau mengatakan ajal alihah? Apakah engkau wahai Muhammad engkau menjadikan sesembahan itu hanya satu? Inna hadza la syai'un ujab. Analogimu wahai Muhammad, alasanmu kita menyembah itu harus satu, itu analogi yang ngawur. Ini sesuatu yang lucu, aneh gitu. Padahal analogi Nabi Muhammad SAW itu jelas tepat. Nyembah itu ya satu. Kenapa? Kalau sesembahannya ada dua, itu aneh. Manajer saja ada dua, karyawannya mumet. Maka bagaimana ketika sesembahannya ada 2, 3, 4, 5? Turunkan hujan, enggak, batalin. Tunda setengah jam, enggak bisa turunin hujan. Nanti yang disuruh bingung, ini gimana ini? Itu si Husain jadikan orang kaya gitu. Kemudian enggak, jangan, Husain miskin aja sampai wafatnya. Kemudian kasih aja, Husain jangan kaya-kaya. Sederhana aja, bingung malaikatnya yang ditugaskan untuk memberikan rezeki. Ini gimana ini? Kok atasan saya ribut nih? Secara teori kan begitu. Analoginya orang kafir Quraisy ini salah. Maka mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau menjadikan sesembahan itu cuma satu? Ini kan sesuatu yang aneh. Padahal mereka sendiri aneh. Maka tidak jarang sekalian. Orang terkadang ketika membantah sebuah kebenaran hak itu mau dengan analogi yang keren, bahasanya keren, tapi aslinya adalah ya sama aja, salah gitu. Kadang orang kita ini apa enggak Al-Quran itu kan turun 1400 tahun yang lalu, artinya kan sudah 14 abad deh. Sekarang kan sudah tahun 2025. Apa kita tidak mencoba apakah kita tidak mencoba merekonstruksi? Apakah kita tidak mencoba merekonstruksi ajaran Islam? Kan sudah 14 abad yang lalu. Seakan-akan bahasanya kan keren gitu. Merekonstruksi. Sekarang kan sampai kita ngomong aja belibet ya, kan keren ya, susah. Padahal kan faktanya sama, kayak orang misalnya kadang, ini apa makanannya? Salad, ini padahal pecel. Ini kan salad kan misalnya ya, pecel kan ya ada seperti itu. Enggak keluar dari hakikatnya, bahasanya itu tinggi tapi kadang ngaco. Orang-orang liberal begitu, pokoknya pakai istilah-istilah apa yang jelimet susah untuk diucapkan, ya begitulah. Seperti dalilnya orang kafir Quraisy, inna adalah syai'un ujab. Padahal analogi mereka, hujah mereka itu malah lucu. Sesembahan kalau nggak satu ya bingung. Kita sebagai karyawan saja, ini bosnya itu, apa sih ini kok aturannya? Iya enggak. Gaji 13 turun, enggak, batalin, tunda tahun depan lagi. Enggak sekarang, tunda tahun depan tapi dirapel, yang lain tunda tahun depan tapi enggak dirapel, bingung. Udahlah saya tak resign aja. Maka syariat Islam, agama Islam adalah agama yang paling masuk akal. Amrun fi ghayatil ajab. Ini adalah sebuah perkara yang sangat menakjubkan. Summa akhadu yatawassawna bainahum ala sabri ala ibadatil alihah. Nah, kemudian coba lihat antum ini. Ini motivasi untuk kita semua. Orang kafir itu saling berwasiat. Kemudian mereka berwasiat di antara mereka agar mereka saling sabar untuk beribadah, untuk menyembah patung. Orang musyrik sabar loh nyembah patung.
yang ketika antum lempar nggak bisa menghindar. Ketika dipelintang nggak bisa. Ketika ada burung hinggap di kepalanya nggak bisa ngusir, nggak bisa. Masih masuk akal kalau orang nyembah manusia. Kenapa? Misalnya kalau mau diserang, dia bisa membalas. Nah ini patung. Lalat aja hinggap di hidungnya, nggak bisa. Lalat aja hinggap di belalainya, nggak bisa. Nggak bisa ngusir lalat tersebut. Tapi coba lihat orang kafir Quraisy tetap sabar. Berwasiat agar mereka senantiasa sabar. Wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Kemudian mereka kembali kepada saudara-saudaranya. Hendaklah kalian animshu, hendaklah kalian tetap berpegang teguh dan sabar atas Tuhan-Tuhan kalian yang dicela oleh Muhammad. Inna hadza la syai'un yurad. Ya ini hanya sekedar ujian lah. Biasalah, namanya ujian tuh pasti akan berlalu. Nah, coba ini orang kafir Quraisy berani. Kita harusnya sebagai seorang muslim harus ketika ada ujian dan musibah, dakwah kita dimusuhi, bismillah. Allah Subhanahu wa taala namanya dakwah itu pasti diuji. Kemudian kita nggak menguntungkan, udahlah saya nggak usah dakwah aja lah. Dakwah itu harus antum dakwah nggak berdakwah tetap akan ada senantiasa ada orang yang mendakwahkan Islam. Islam pasti akan maju, baik tanpa antum atau antum ikut andil di sana. Pilihannya, ketika Islam itu berjaya, antum pengen termasuk orang yang memiliki andil dalam memajukan Islam atau orang yang ingin kabur dari syariat Islam. Wa yuhaddisu ba'duhum ba'dan muqtabitin bihadas sabar. Kemudian mereka satu dengan yang lain senantiasa berwasiat agar mereka kuat-kuat sabarnya, dikuat-kuatin sabarnya. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabbarna 'alaiha. Coba bayangkan. Dalam surah Al-Furqan ayat 42, in kada, hampir-hampir Muhammad itu menyesatkan kami. Hampir-hampir Muhammad itu menyelewengkan kami dari menyembah patung-patung tadi. Laula an sabbarna 'alaiha. Kalau bukan seandainya patung tadi memberi kesabaran kepada kami. Keren sekali ya. Kadang kan ya orang sesat ini loh. Sepakat orang kafir sepakat sesat. Tapi bahasanya kalian ini. Hampir saja saya disesatkan sama Muhammad. Kalau bukan karena Lata Uzza memberi keteguhan kepada kami, saya sudah sesat ya. Ikut ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula annana tahallaina bis-sabri. Kalau seandainya kami tidak menguatkan kesabaran kami, wa illa kada ayyudillana an hadil alihati wa an ibadatiha. Hampir-hampir saja Muhammad SAW itu menyesatkan kami dari menyembah kepada patung tadi dan beribadah kepadanya. Fahum arafu makna la ilaha illallah. Maka orang kafir itu paham makna la ilaha illallah wa annaha ta'lil ikhlasul ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan mereka tahu bahwasanya konsekuensi dari la ilaha illallah adalah mengikhlaskan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari setiap apa yang disembah selainnya. Dan bahwasanya apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah peribadatan yang batil. Yajibu ayyukfar bihi, yang mana seseorang itu wajib untuk mengingkarinya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ai istamsaka bila ilaha illallah. Maka orang tersebut itu berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang musyrikin fi zamanil mutaakhir, pada zaman-zaman akhir ini. Idza lam yastakbiru an qabuliha nutqan bal yuraddidunaha marat wa qarrat lakinnahum naqasuha bimaqalihim wa fi'alihim du'aan lil maqbulina wastighasatan bihim wa iltijaan ilaihim fi taflijil qurbati wa qada'il hajat. Nah, berbeda dengan orang-orang yang zaman sekarang. Itlam yastakbiru an qabuliha nutqan. Kalau seandainya mereka
tidak menolak la ilaha illallah, tidak menolak, ya mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak sombong untuk idlam yastakbiru an qabuliha nutqan. Mereka tetap mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang zaman sekarang, musyrikin sekarang itu la ilaha illallah ya tahu, tidak apa ya, menyombongkan diri. Ya benar sih, Islam itu benar. Menyembah itu hanya untuk Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bal yuraddidunaha marrat wa qarrat. Akan tetapi mereka melakukannya dalam banyak momen. Ini orang-orang liberal zaman sekarang. Ya benar sih, nyembah itu hanya untuk Allah. Tapi kan yang lain kan juga benar. Kemudian berusaha untuk merekonstruksi ajaran Islam, syariat Islam, berusaha, oh enggak, maksudnya bukan seperti ini. Lakinnahum naqaduha bimaqalihim wa fi'alihim, akan tetapi mereka mengingkarinya dengan ucapan dan perbuatannya. Dan mereka menjadi orang yang berada di garis terdepan ketika ada seseorang yang berdoa kepada kuburan, meminta pertolongan kepada kuburan, bergantung kepada wali-wali salihin dalam menghilangkan al-qurubat, malapetaka, wa qadaul hajat, atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan mereka menganggap bahwasanya ketika menyembelih untuk selain Allah atau bernadar kepada selain Allah, tidak masalah. Fa ayyu syai'in yanfa'uhum dzalika nutq. Maka apa yang dia ucapkan la ilaha illallah, orang-orang orientalis tersebut, orang-orang liberal tersebut, enggak bermanfaat sedikit pun kalimat la ilaha illallah bagi dirinya. Maka kesimpulannya, kita bisa memahami bahwasannya la ilaha illallah itu bermanfaat untuk orang yang mengucapkannya ketika dia mewujudkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kama qala Syekh, sebagaimana yang diucapkan, sebagaimana kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Dia meniadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Dia menafikan peribadatan kepada selain Allah. Illallah, artinya ibadah itu hanya untuk Allah. Musbitan ibadah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, la syarikalah, tidak ada sekutu. Fala yad'u illallah, maka yang dikatakan seorang muslim itu ya berdoa untuk Allah, enggak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Dan begitu pula tidak beristighosah kepada selain Allah. Istighosah meminta pertolongan kepada Allah. Dan tawakal ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih hanya untuk Allah, bukan untuk sesajen, bukan untuk pamer, bukan untuk gengsi-gengsian. Dan bernadar juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelewengkan peribadatan sedikit pun kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.